Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdillah salatullahi wa salamuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab al-muraqabah, yaitu bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembukaan bab ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-muraqabatu laha salas aujuh. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama dijelaskan oleh beliau, an turaqiballah Subhanahu wa taala, yaitu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita semuanya. Ini secara umum. Jadi semua makhluknya, semua hambanya, baik itu muslim, mukmin, muhsin, kafir dan munafik, semuanya. Ini secara umum. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala raqibun 'alaik, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasi engkau. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Senantiasa kita yakin Allah melihat kita. Ini kondisi keadaan imannya seorang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah adalah Rabb yang maha mengawasi segala sesuatu apa yang ada pada hambanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 52. Amma muraqabatuka lillahi, adapun pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu, kata Syekh, an ta'lam anna Allah ta'ala ya'lam kullama taqumu bihi min aqwalin wa af'alin. Maka engkau mengetahui
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang ada pada seseorang dari ucapan dan dari perbuatan, begitu pula dari keyakinan yang ada pada hati seorang hamba. Ini imannya, keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kita yakin Allah senantiasa apa? Mengawasi diri kita. Antum perhatikan. Kemudian yang ketiga, adapun keimanan seseorang yang muhsin di sini, derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman, dijelaskan anturaqiballah fi sirrika wa fi qalbika, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirimu ketika engkau dalam keadaan sendiri, fi sirrika, ketika dalam keadaan sembunyi, wa fi qalbika, yang ada apa pada hatimu, yang ada pada hatimu di sini. Unzur madza fi qalbika min asy-syirki billahi war-riya wal inhirafat wal haqdi 'alal mu'minin, maka lihatlah di dalam hatimu dari perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah, yaitu bersifat riya, dan penyimpangan, begitu pula dari sifat apa? Al-hiqdi, yaitu hasad, dengki kepada kaum mukminin yang lainnya. Ini. Dan kecintaan kepada siapa? Orang-orang kafir ataupun yang lainnya, kata Syekh. Maka ini sejatinya adalah apa? Keimanan orang-orang yang muhsin, di mana kondisi keimanan dirinya sama seperti kondisi keimanan dia, baik itu dalam keadaan sendiri, sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan dia bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Jadi antum harus pahami di sini. Kemudian Syekh melanjutkan, u'budullah, sembahlah Allah, kata Syekh, ka'annaka tarahu, sebagaimana engkau apa? Melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa anzala ila al-martabati tsaniyah, maka kalau kita enggak bisa, ya, kalau kita tidak bisa seperti kondisi keadaan orang yang pertama, sembahlah Allah sebagaimana kita melihat Allah. Berarti apa? Senantiasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Ini kondisi orang-orang muhsin. Kalau kita tidak bisa, kata Syekh, maka turunlah atau kurangilah kapasitas keimanan kita, yaitu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarak. Kalau kita tidak bisa, bahwasannya kita melihat Allah seakan-akan kita melihat Allah, maka senantiasa, maka hendaklah kita apa? Seakan-akan Allah melihat kita. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hendak bermaksiat kepada Allah, kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal awal, kata Syekh, adapun yang pertama, ibadatun raghbatun wa tama'un. Kondisi orang yang pertama yang tadi dijelaskan adalah kondisi ibadah atau beribadah karena merasa senang, wa tama'un, dan merasa tamak. Antum tahu kalau ada orang yang sudah cinta kepada dunia bagaimana? Apapun yang diinginkan, apapun yang dilihat olehnya, apapun yang dirasakan olehnya, bagaimana caranya supaya dia apa? Memilikinya. Itu tamak terhadap dunia. Begitu pula kondisi seorang yang jika sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tamak berlebihan, maka dia bagaimanapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesenangan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang yang pertama. Adapun kondisi orang yang kedua dijelaskan ibadatun rahbatun, yaitu ibadah atau beribadah karena rasa takut dan
wa khaufun, dan cemas di sini, dan rasa cemas. Ini kondisi orang-orang yang fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Rasul. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka usahakanlah senantiasa Allah melihat diri kita. Baik. Kita masuk pada hadis yang pertama. Ya, hadisnya ini hadis yang panjang. Dijelaskan oleh para ulama, maka pada hadis yang mulia ini terdapat 3 dasar ilmu, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini hadis yang masyhur, hadis arba'in, Sahih Muslim rahimahullahu taala, dari sahabiul jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasul yang mulia alaihi wasallam, dzata yaumin, maka pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi syiyab, muncul seseorang di hadapan kami, syadidu bayadhi syiyab, yaitu yang dia menggunakan jubah yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya begitu hitam. La yura alaihi asarus safar, yang tidak diketahui bekas safar darinya. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak diketahui dari kami, salah seorang dari kami, orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang tersebut duduk di hadapan Rasul yang mulia alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian orang tersebut menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasul yang mulia. Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini yang pertama. Tadi ilmu Islam. Maka Rasul yang mulia bersabda, faqala, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji jika engkau bermampu atau untuk pergi haji tersebut. Qala, kemudian pria tersebut mengatakan, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran kepada orang tersebut, dia bertanya dan dia membenarkannya. Qala, kemudian pria tersebut mengatakan, fa akhbirni anil iman. Ini yang kedua, maka kabarkanlah kepada kami tentang iman. Kemudian Rasul yang mulia bersabda, qala, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya yang telah Allah turunkan, dan kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang Allah tetapkan dan takdir buruk yang Allah tetapkan kepada hambanya. Qala sadaqta, kemudian orang tersebut mengatakan, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Ini ilmu yang ketiga, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Rasul yang mulia bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah senantiasa sebagaimana engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka
yakinlah ka'annahu tarahu, sebagaimana Allah melihat dirimu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian pria tersebut bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian Rasul yang mulia bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya ini lebih tahu daripada orang yang ditanya, kata Rasul. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkanlah kepadaku ciri-ciri dari kiamat tersebut. Qala antalidal amatu rabbataha. Maka akan ada seorang budak hamba sahaya yang dia melahirkan tuannya dari hasil anak majikannya di sini. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat seseorang pengembala yang miskin bertelanjang kaki, tidak beralaskan alas kaki, bermegah-megahan dalam membangun rumahnya. Ini ciri dari tanda hari kiamat. Ya. Tsumman talaqa, kemudian pria tersebut pergi meninggalkan Rasul. Falabistu maliyan, maka seketika itu Umar berdiam begitu waktu yang sangat lama. Tinggallah aku terheran-heran, kata Umar. Tsumma qala, kemudian Rasul yang mulia bersabda, mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Sesungguhnya yang datang bertanya kepadaku tadi adalah Jibril alaihissalatu wassalam, mengajarkan kalian perkara urusan agama. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beberapa faidah hadis yang mulia yang dapat kita ambil petik hikmah dari pelajaran tersebut, diantaranya adalah keseharian Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, imma ma'a ashabihi fil masjid. Jadi keseharian Rasul apa? Bersama dengan para sahabatnya itu di masjid, wa imma dhahiban ila ibadatin marid, atau beliau biasa apa? Mengunjungi orang yang sakit, au ziaratin qarib, atau berziarah kepada tetangga-tetangga dekatnya atau saudara-saudara terdekatnya. Al ghairi dzalika minal umuri allati yamdi minha lahzatun illa wa huwa fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Atau dia selalu melakukan perkara urusan yang menghabiskan waktunya kecuali hanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kebiasaan Rasul ini bagaimana? Tidak pernah Rasul melakukan perbuatan atau menghabiskan waktunya kecuali apa? Ketaatan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Qad hafizal waqt, maka Rasul adalah orang yang paling menjaga waktu. Walaisa mislana, kata Syekh, maka tidak seperti kami. Nudai'ul awqat, yaitu menghabiskan waktu. Wal gharib, dan hal yang sangat asing, yang sangat mengherankan, anna agla syai'in indal insani huwal waqt wa huwa arkhasu syai'in indal insan. Waktu adalah hal yang paling mahal bagi manusia, kata Syekh. Akan tetapi apa? Waktu adalah hal yang paling murah yang dihabiskan oleh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun
ayat 99 hingga 100, hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan kondisi orang-orang kafir ketika itu. Mereka mengatakan ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, mereka mengatakan kepada Allah bagaimana? Qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikanlah kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, kata Allah. Ini mereka mengatakan, orang kafir. Agar apa? Senantiasa aku bisa beramal soleh atas apa yang aku tinggalkan di dunia. Berarti bagaimana mereka ini? Menghabiskan waktu mereka untuk berbuat sesuatu yang Allah murkai atas mereka di sini. Dan mereka berharap bagaimana? Agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada waktu yang telah mereka habiskan untuk beramal soleh. Ma yaqulu li'alli atamatta' fil mal. Orang tersebut tidak mengatakan aku berharap aku dikembalikan ke dunia agar aku bisa apa? Bersenang-senang dengan hartaku. Begitu pula orang tersebut mengatakan kepada Allah, aku berharap aku dihidupkan kembali ke dunia agar aku bisa apa? Bertemu dengan istriku, atau bersenang-senang dengan kendaraanku, atau bersenang-senang dengan apa? Dengan rumah mewahku ini. Tidak. Bal yaqulu la'alli a'malu salihan fima taraktu. Bahkan akan tetapi apa? Dia meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia agar dia bisa beramal soleh terhadap atas apa yang telah ditinggalkan olehnya di sini. Antum bisa bayangkan jemaah. Ini ruginya mereka. Dan ini kenyataan bagi kita. Waktu ini adalah hal yang sangat mahal bagi manusia. Akan tapi apa? Hal yang sangat murah yang dihabiskan oleh manusia dengan perbuatan yang melalaikan, perbuatan yang jauh dari mengingat Allah, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, bermaksiat kepada Allah dan yang lainnya. Ya. Madu alayya al-waqt, kata Syekh, hilang, berlalu atasku waktu. Wa mastafattu minhu, dan aku tidak sama sekali mendapatkan faidah, manfaat dari waktu yang hilang dariku. Fal waqtu huwa aghla syai'in, dan waktu adalah hal yang sangat mahal. Walakin huwa arkhasu syai'in indana, akan tapi waktu adalah hal yang sangat murah bagi kami. Al-an namdi awqatana katsirah bighairi faidah. Maka saat ini berlalu waktu bagi kami tanpa ada faidahnya. Bal namdi awqatana katsirah fima yadur. Bahkan di antara kami menghabiskan waktunya atau berlalunya waktu dengan apa? Dengan sesuatu yang yadur, membahayakan dirinya, itu dengan apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walastu atahaddatsu an rajulin wahid bal an umumil muslimin al-yaum, kata Syekh. Dan aku tidak berbicara tentang satu orang, akan tetapi aku berbicara tentang apa? Seluruh kaum muslimin pada hari ini. Dan amat sangat disayangkan oleh Syekh, innahum fi sahwin wa lahwin wa ghaflatin. Mereka selalu dalam keadaan apa? Lupa. Kemudian bersenang-senang terhadap dunia dan lalai terhadap tipu daya dunia ini. Walaisu jadina fi umuri dinihim, dan mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara urusan agama mereka. Aksaruhum fi ghaflatin wa fi tarafin. Kebanyakan mereka manusia yang ada di muka bumi ini apa? Mereka menghabiskan waktu dengan lalai, kemudian menghabiskan waktu dengan kemewahan yang ada pada dirinya. Ini bagi orang-orang yang Allah berikan rizki banyak, lalai dia dengan kemewahan yang ada padanya. Traveling, jalan-jalan, menghabiskan waktunya, menghambur-hamburkan uang,
kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanzuruna ma yatrufu bihi abnanuhum, yang mereka melihat dengan kesenangan yang ada pada badannya, yaitu apa? Malas-malasan, leha-leha, santai-santai. Seperti itu kondisi kita kaum muslimin, dan itu nyata bagi kita. Apakah kita yakin sepulang dari kajian ini kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakin enggak? Kita jujur pada hati kita sendiri. Apakah kita yakin pulang ini kita langsung berzikir, membaca Al-Quran, kemudian apa? Beribadah dan sebagainya. Di rumah sudah menunggu apa? Kemaksiatan yang ada pada rumah kita ini. Pulang ke rumah kita sudah lupa kebaikan yang kita ingin kita kerjakan. Maka itulah dunia, kata para ulama. Aksaruhum, kebanyakan dari mereka bagaimana? Wa in atlafu adyanahum, walaupun hilang agama yang ada pada mereka. Ini kebanyakan mereka, hilang agama yang ada pada diri mereka. Karena apa? Berbuat sesuatu yang melalaikan, melupakan Allah, bermaksiat, kemudian leha-leha, senang-senang dan sebagainya. Far Rasul, kata Syekh, adapun Rasul kana daiman fil masalihi, beliau kesehariannya itu selalu melakukan perbuatan yang ada maslahat bagi dirinya secara khusus maupun secara umum. Alaihi salatu wassalam, itulah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia tersebut. Kemudian fa akhbirni anil Islam. Rasul yang mulia tadi mengatakan, orang tersebut mengatakan kepada Rasul, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Qala ma huwal Islam? Apa itu Islam? Faqala Nabi, maka Rasul yang mulia mengatakan, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasannya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa ruknul awal, dan ini adalah rukun yang pertama. Nutqan, dengan persaksian yang nyata. Wa biqalbika, dan dengan hatimu. Iqraran, dan dengan keyakinan. Allah ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala di sini. Ini maksud dari sabda Rasul, antashhad alla ilaha illallah. Wa hadhil kalimah, kata Syekh, adapun kalimat antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, idza haqqaqahal insan, maka jika manusia meyakininya, wa qalaha min qalbihi, dan dia mengatakan di dalam hatinya, multaziman, dengan keyakinan yang nyata, bima taqdihi minal iman, atas apa yang diwajibkan darinya dari keimanan, wal amal as-salih, dan amal yang saleh, fa innahu yadkhul al jannah, maka sejatinya orang tersebut berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena sebab perkataan kalimat antashhad alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yajibu an tashhada bilisanika muqirran biqalbika anna Muhammad Rasulullah, maka wajib bagi setiap muslim bersaksi dengan lisannya dan keyakinan di dalam hatinya bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Arsalahullahu ilal alamin jami'an rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kepada seluruh manusia sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian
Syekh melanjutkan, fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada yang berhak menjadi nabi setelah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa man idda'an nubuwah, barang siapa yang dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, fa huwa kafirun kadzibun, maka dia adalah orang yang keluar dari Islam dan pendusta. Wa man sadaqahu fa huwa kafir, dan barang siapa yang dia meyakini beriman terhadap nabi setelah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia telah keluar dari Islam. Wa yalzam min hadhihi syahadah, maka wajib dari persaksian, wa an tashhad anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, an tattabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnati, engkau mengikuti apa yang Rasul ajarkan di dalam syariatnya dan di dalam sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, wa alla tabtadi' fi dinih, dan engkau tidak melakukan perbuatan yang baru di sini di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ma laisa minhu, yang bukan dari Rasul yang mulia. Walihadza naqul, oleh karena itu kami mengatakan, kata Syekh, inna ashabal bid'ah, sesungguhnya para pelaku ahli bid'ah, kata Syekh, alladzina yabtadi'una fi syari'atir rasul, yang mereka membuat hal yang baru di dalam syariat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, ma laysa minha innahum lam yuhaqqiqu sya'adah, yang bukan dari Rasul, maka sejatinya mereka apa? Tidak meyakini syahadat di dalam hati mereka. Jadi hanya sebatas apa? Ucapan lafaz saja. Ya. Wa in qalu, maka jika mereka mengatakan inna nuhibbuhu, sesungguhnya kami cinta kepada Rasul, wa nu'azzimu, dan kami mengagungkan Rasul, fa innahum law ahabbuhu, sejatinya jika mereka mencintai Rasul tamamal mahabbah, dengan kecintaan yang sempurna, wa azzamuhu tamama at-ta'zim, dan mereka mengagungkan Rasul dengan keagungan yang sangat besar, ma taqaddamu baina yadayhi, maka mereka tidak akan mungkin mendahului apa yang ada pada Rasul. Antum faham enggak di sini? Kalau mereka benar cinta kepada Rasul, kalau mereka benar mengagungkan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak akan mungkin berbuat hal yang baru dalam agama Islam, baik itu menambah ataupun mengurangi. Karena sejatinya Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwasanya beliau mengatakan, mani betada'a fil Islam bid'atan, barang siapa yang dia berbuat yang baru, bid'ah di dalam Islam, yarahu hasanah, dan dia menganggapnya itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan baik. Apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammad khana risalah, maka senantiasa dia telah menuduh Rasul kita yang mulia berkhianat dalam menyampaikan risalah. Fa inna Allah yaqul, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam adalah sebagai agamamu di sini. Kemudian Imam Malik menutup perkataannya, perbuatan atau amalan yang bukan pada zamannya Rasul yang mulia dan para sahabatnya, maka hal tersebut adalah bukan pada kami. Jadi setiap apa yang tidak pada Rasul dan para sahabatnya dalam beragama, maka itu bukan pada kami, kata Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Ya. Faman lam yakun yawma idzin dinan, lam yakun yawma idzin din. Ya. Taib. Nah, itu harus pahami di sini. Jadi seorang yang telah melakukan perbuatan baru dalam agama Islam, yang dia menambah syariatnya atau mengurangi syariat Allah, maka senantiasa apa? Dia telah menuduh Rasul yang mulia telah berkhianat dalam menyampaikan
syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, walladzi yu'min bir-rasul, dan orang yang beriman kepada Rasul haqqan, secara hak, secara benar, yaqulu fi ma sahha anhu minal akhbar, maka hendaklah dia mengatakan atas apa yang telah datang kepadanya dari hadis yang sahih, sami'na wa amanna wa sadaqna, kami dengar, kami beriman, dan kami membenarkan apa yang telah ada pada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi intinya bagaimana di sini? Antashhad anna Muhammad Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus wajib mengerjakan, melakukan, mengamalkan apa yang Rasul kerjakan, apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul amalkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan kita wajib meninggalkan apa yang Rasul tidak kerjakan, apa yang Rasul tidak amalkan, apa yang Rasul tidak lakukan pada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita wajib meninggalkannya. Dan ini tidak boleh kita jadikan sebagai sebagai agama, walaupun manusia menganggapnya baik. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru dalam agama adalah perkara yang sesat. Wa in ra'ahan nas hasanah. Walaupun manusia menganggapnya, memandangnya itu adalah perbuatan yang baik. Taib. Amaan yaqul, adapun jika seorang mengatakan kaifa kadza, bagaimana ini? Wa kaifa yakunu kadza, bagaimana hal ini bisa menjadi seperti ini? Fa hadza ghairu mu'min haqiqiyah, kata Syekh. Maka ini adalah bukan seorang mukmin yang benar. Walidzalika yukhsha ala ulaikal qaum, oleh karena itu ditakutkan yang menimpa atas suatu kaum pada mereka, alladzina yuhakkimuna uqulahum fima akhbar bihi Rasul, yang mereka berhukum kepada akal mereka atas apa yang telah Rasul yang mulia sampaikan kepada mereka, li'annahum in kanu la yaqbaluna illa bima syahidat bihi uquluhum, karena sejatinya mereka tidak akan menerima persaksian yang datang dari Rasul kecuali dengan akalnya mereka. Terjadi enggak? Terjadi banyak sesuatu yang baru dalam agama Islam. Benar enggak? Bermunculan banyak sekali, dan kita tahu fenomena yang terjadi. Kalau ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan perbuatan yang Rasul yang mulia tidak melakukannya, Rasul yang mulia tidak mengajarkannya, Rasul yang mulia tidak mengamalkannya, para sahabat yang mulia tidak melakukannya, para sahabat yang mulia tidak mengajarkannya, para sahabat yang mulia tidak mengamalkannya. Padahal Rasul dan para sahabat itu mampu untuk melakukan hal itu, dan tidak ada penghalang yang menghalangi Rasul dan para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Maka itu adalah perkara yang baru dalam agama Islam. Maka atas agama siapakah kita melakukan perbuatan yang kalau bukan Rasul dan para sahabatnya kerjakan? Tanda tanya bagi kita. Taib, barakallahu fikum. Ini banyak contohnya. Ya. Taib, antum sudah tahu, sudah paham. Taib. Adapun rukun yang kedua di sini, wa iqamas shalah, dan engkau menegakkan salat. Maka dikatakan as-salatu summiyat salatun, maka dikatakan salat itu apa? Li'annahu silatun bainal abdi wa bainallah. Karena salat adalah apa? Hubungan antara hamba dengan Allah, itu dikatakan salat. Silah, hubungan antara Allah dengan hamba. Fa innal insan, maka sejatinya manusia, idza qama, jika dia berdiri menegakkan salat, yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawirahu, maka dia dalam keadaan apa? Bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan di sini. Ini kalau kita lagi salat ini. Ya.
telah datang dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku telah membagi salat antara diriku, kata Allah, dan hambaku. Nisfainin, yaitu dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah apa? Pasti akan mengabulkan hambanya ketika dia sholat. Antum perhatikan di sini. Fa idza qala, maka jika dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, maka Allah berfirman bagaimana? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, maka jika hambaku berkata dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman apa? Asna alayya abdi, hambaku telah memuji diriku, kata Allah. Fa idza qala malik yaumiddin, maka jika hambaku berkata Rabb alam semesta, maka Allah berfirman apa? Majjanani abdi, maka dia telah mengagungkan diriku, kata Allah. Fa idza qala, maka jika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, dan ini adalah hubunganku antaraku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta atasnya, sampai kepada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita setiap minta dalam sholat, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa bagi dirinya setiap hari 5 kali antara Allah dengan hambanya. Wali abdi ma sa'al, kata Allah, dan bagi hambaku atas apa yang diminta baginya. Timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana kok kita sudah sholat berkali-kali tapi kita masih suka bermaksiat, masih suka lalai, masih suka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka antum perhatikan di sini, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat olehmu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wa ma'adzalika, kata Syekh, oleh karena itu ya'til insan, datang seseorang yang kebiasaannya dia, kemudian dia sholat, fala yajid fi qalbihi inkaron lil munkar, maka tidak ada timbul di dalam hatinya kemungkaran, mengingkari kemungkaran, au arfan lima'rufin zaidan amma sabaq, atau tidak ada muncul dalam hatinya perbuatan yang membuat dirinya beramar ma'ruf. Maka ditanyakan hatinya di sini, yakni la yataharrak alqalb, tidak bergerak hatinya, wala yastafid, dan tidak memberikan manfaat, li'anna shalah, karena sejatinya salat tersebut naqisatun, salatnya kurang. Hadhihi shalah a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain, maka yang dikatakan salat di sini adalah rukun yang paling mulia setelah syahadat kepada Allah dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka disimpulkan, seseorang yang dia salat kemudian dia bermaksiat, kemudian dia melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana ketika dia salat, apakah dia menghadirkan hatinya kepada Allah, atau bahkan dia lalai dan hatinya atau pikirannya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menyebabkan dirinya telah melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, yang menyebabkan tidak mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Barakallahu fiikum. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, karena begitu panjangnya penjelasan hadis yang mulia ini, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Ya, insyaallah kita
lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Semoga sedikit ilmu yang kita dapati pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita, wabil khusus bagi keluarga kita yang kita cintai dan orang-orang terdekat yang kita cintai dan kita sayangi, dan kita amalkan sedikit ilmu ini agar bermanfaat bagi diri kita. Wallahu taala a'la wa alam. Barakallahu fiikum. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafar majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.